Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu bagi kita semua. Di hari Minggu, minggu keempat di akhir bulan 1 Januari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, Bapa yang kami kenal melalui Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk berkumpul bersama dalam hadirat-Mu pada hari ini. Kami bersyukur karena Engkau adalah Tuhan yang menyatukan kami sebagai tubuh Kristus. Meskipun kami datang dari berbagai latar belakang, suku dan bangsa, namun di dalam Kristus kami dipersatukan dalam kasih yang sempurna. Saat ini Tuhan, kami datang dengan hati yang terbuka untuk mendengar firman-Mu. Kami memohon agar Roh Kudus-Mu yang akan menuntun kami, membuka mata rohani kami, dan memberi pemahaman agar kami dapat menghidupi kebenaran yang Engkau sampaikan melalui firman-Mu. Bahwa meskipun kami banyak, kami adalah satu dalam Kristus. Ajar kami untuk saling menghargai, menghormati, dan bekerja sama dalam kesatuan tubuh Kristus. Bantulah kami untuk tidak memandang rendah satu sama lain, tetapi melihat setiap anggota tubuh dengan kasih dan rasa syukur. Karena setiap bagian memiliki peran sangat berarti bagi kemuliaan nama-Mu. Kami serahkan waktu mendengarkan firman ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati setiap hati yang hadir, agar firman yang disampaikan dapat menyentuh dan mengubah hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 20. Di bagian ini adalah Rasul Paulus menggambarkan tubuh Kristus sebagai sebuah kesatuan terdiri dari banyak anggota yang berbeda, tetapi tetap satu tubuh. Sehingga tema minggu ini adalah, Bapak Ibu, banyak anggota tapi satu tubuh. Demikianlah kita baca firman Tuhan dari 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 20. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang yang merdeka, tetaplah dibaptis menjadi satu tubuh. Dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, "Karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh." Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andaikan telinga berkata, "Karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh." Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya.
Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Amin firman Tuhan Bapak Ibu. Benar firman Tuhan Bapak Ibu. Dan pasti dalam kehidupan sehari-hari, banyak di tempat kerja, keluarga, gereja, atau komunitas, kita belajar bahwa meskipun kita memiliki peran yang berbeda, kita adalah bagian dari satu tubuh yang saling bergantungan. Demikian pula dalam tubuh Kristus, setiap anggota memiliki peran yang penting. Dan hanya dengan bekerja sama dan kasih dalam kesatuan, kita dapat mencapai tujuan yang telah Tuhan tetapkan untuk kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya, sehingga Bapak Ibu, ada hal 4 yang dapat dijelaskan di dalam firman Tuhan ini. Yang pertama adalah tubuh yang satu walau banyak anggota. Tubuh yang satu walau banyak anggota. Rasul Paulus mengajarkan kepada kita bahwa tubuh Kristus yaitu gereja terdiri dari banyak anggota yang berbeda-beda, namun tetap satu kesatuan yang utuh. Dalam dunia ini, kita mungkin melihat perbedaan ras, status sosial, latar belakang pendidikan, dan sebagainya. Namun dalam Kristus, perbedaan tersebut tidak memecah belahkan kita, tetapi justru memperkaya kesatuan tubuhnya. Demikian Bapak Ibu, Paulus menggambarkan tubuh dengan berbagai anggota. Ada mata, telinga, kaki, tangan, masing-masing dengan fungsi yang berbeda. Meskipun berbeda, mereka semua bekerja sama untuk membentuk satu tubuh yang sehat dan berfungsi dengan baik. Meski begitu Bapak Ibu, juga dalam gereja, setiap anggota tubuh Kristus memiliki peran yang unik dan penting. Itu Bapak Ibu yang pertama. Selanjutnya Bapak Ibu yang kedua yang kita ambil di dalam konteks perikop ini adalah setiap anggota memiliki peran yang berharga. Setiap anggota memiliki peran yang berharga. Paulus juga menegaskan bahwa tidak ada satupun anggota yang bisa berkata, "Aku tidak penting." Ada orang yang mungkin merasa dirinya kecil dan tidak berarti. Seperti kaki atau tangan yang tersembunyi. Namun tanpa mereka, tubuh tidak akan berfungsi dengan baik. Setiap kita memiliki peran yang penting, tidak peduli Bapak Ibu seberapa kecil atau besarnya. Tuhan masing-masing memberikan kita talenta dan karunia yang berbeda-beda di dalam atau juga bagi setiap kita. Tetapi semuanya adalah bagian dari rencananya untuk menjadi yang sempurna. Jika kita merasa rendah hati atau bahkan merasa tidak berguna di dalam gereja atau di dalam keluargamu, ingatlah bahwa kita adalah bagian dari tubuh yang paling lebih besar. Setiap peran, sekecil apapun itu, memiliki kontribusi yang sangat berarti, hanyalah bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan yang ketiga Bapak Ibu adalah menghargai keberagaman dalam tubuh Kristus. Menghargai keberagaman dalam tubuh Kristus. Di dalam konteks perikop ini Bapak Ibu, Paulus mengingatkan kita untuk tidak membandingkan diri kita dengan orang lain. Jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Setiap anggota tubuh memiliki fungsinya sendiri
dan semua fungsi itu saling melengkapi. Jika hidup kita hanya fokus untuk bagian tubuh tertentu, kita akan kehilangan gambaran seutuhnya diri kita. Demikian Bapak Ibu, juga di dalam gereja. Kita harus menghargai keberagaman yang ada di antara kita. Setiap orang dengan segala kekuatan dan kelemahan mereka dipanggil untuk memiliki kontribusi dalam kesatuan tubuh Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, jika kita semua sama, sama tubuh ini, tidak akan dapat berfungsi dengan baik. Demikian Bapak Ibu, kita masing-masing ada yang dipanggil untuk mengajar, ada yang dipanggil untuk melayani, ada yang dipanggil untuk bermain musik, ada yang dipanggil untuk memasak, ada yang dipanggil untuk membersihkan gereja, ada yang dipanggil Bapak Ibu untuk menyampaikan pujian. Kita masing-masing dipanggil untuk mendoakan supaya Bapak Ibu semua peran itu saling mendukung. Selanjutnya Bapak Ibu yang keempat, saling membangun dan saling menghargai. Ini yang keempat Bapak Ibu, saling membangun dan saling menghargai. Di dalam tubuh Kristus, kita bukan hanya dipanggil untuk bekerja sama, tetapi juga saling menguatkan dan saling menghargai. Kita tidak boleh meremehkan anggota tubuh yang lain. Mungkin dia kecil, mungkin kita merasa dia tidak bermanfaat. Tidak Bapak Ibu. Sekecil apapun orang, sekecil apapun fungsinya, kita harus saling membangun supaya dia besar. Supaya dia menjadi orang yang membanggakan, orang yang menjadi orang yang kesukaan. Dengan kita menghargai, kita akan menjadi satu tubuh di dalam Kristus. Sehingga kita tidak boleh meremehkan anggota tubuh yang lain. Jika satu anggota menderita, seluruh tubuh kita merasakan penderitaan itu. Begitu juga jika satu anggota mengalami sukacita, maka kita harus merasakan tubuh Kristus seharusnya juga bersukacita itu bersama. Kita diajarkan untuk saling mengasihi, saling mendukung, dan saling membangun satu sama yang lain. Tidak ada tempat untuk perselisihan atau perpecahan. Karena tubuh Kristus adalah kesatuan yang utuh. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudaraku, mari kita belajar untuk hidup sebagai tubuh Kristus yang satu. Meskipun kita datang dari berbagai latar belakang, dengan karunia dan talenta yang berbeda-beda, kita dipanggil menjadi satu kesatuan dalam Kristus. Marilah kita saling mendukung, saling mengasihi, dan bekerja sama untuk kemuliaan namanya. Ingat bahwa kita semua adalah anggota tubuh yang memiliki peran yang sangat penting. Tidak ada satupun di antara kita yang lebih besar atau lebih kecil. Kita semua menghargai di mata Tuhan dan dipanggil untuk melayani sesuai dengan panggilannya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami dengarkan hari ini. Terima kasih karena Engkau telah mengingatkan kami
bahwa meskipun kami adalah banyak anggota, namun kami adalah satu tubuh dalam Kristus. Engkau telah memanggil kami untuk hidup dalam kesatuan dan saling menghargai dan bekerja sama sebagai bagian tubuh yang indah ini. Kami memohon Tuhan agar setiap pengajaran yang kami terima hari ini dapat tertanam dan dalam hati kami, dapat berbuah, membuahkan yang baik dalam hidup kami. Biarlah kasih, kerendahan hati, dan rasa saling menghormati semakin nyata di antara kami. Sebagai tubuh Kristus, bantulah kami untuk selalu mengingat bahwa setiap peran dan karunia yang Engkau berikan kepada kami memiliki tujuan yang indah dan saling melengkapi dalam rencanamu yang sempurna. Saat ini Tuhan, kami akan meninggalkan tempat ini. Semoga kami dapat membawa firman-Mu dalam tindakan nyata, menjadi berkat bagi sesama, dan semakin menyatu sebagai tubuh Kristus yang satu. Jadikanlah kami sebagai saluran kasih-Mu yang mempersatukan dan menguatkan tubuh ini dalam damai sejahtera. Kami menyerahkan segala yang kami lakukan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.